Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basir Cio, Rektor Universitas Tadulako, dengan bangga dan bahagia menyampaikan selamat datang di Universitas Tadulako, perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Palu, dan kami siap menerima kehadirannya. Bangga rasanya bersama kalian. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ada perubahan sistem yang cukup signifikan, maka kami perlu menghadirkan rekan-rekan dari media untuk bisa menginformasikan ini kepada khalayak ramai agar kegiatan ini bisa berjalan sukses. Kemudian salawat dan salam kami sama-sama berikan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari dunia yang penuh kegelapan ke dunia yang penuh dengan kebenaran. Bapak Wakil Rektor Bidang Ekonomi dan Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Biro selaku Sekretaris, dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Untuk itulah pada kesempatan ini untuk mengawalinya akan dijelaskan bagaimana sistemnya, jadi akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik selaku Ketua Penanggung Jawab SN dan SBMPTN LTMPT di Universitas Tadulako tahun 2019. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Wakil Rektor untuk menjelaskan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Kami silakan. Humas Untat khusus menyangkut penerimaan mahasiswa baru. Pertama-tama pada kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga patut memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke dunia yang sekarang ini. Insya Allah ke depan lebih terang benderang. Yang saya hormati Pak Sekretaris Panitia LTMPT pada Sikin dan para wartawan yang sangat saya cintai. Kedudukan Anda di hadapan kami adalah merupakan partner untuk berbagai informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Saudara sekalian yang saya hormati, seperti sudah disinggung oleh pada situ tadi, bahwa pelaksanaan penerima mahasiswa baru untuk tahun 2019 ini secara signifikan mengalami perubahan. Perubahan itu banyak tertuju pada model seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN khusus itu, karena di sana itu untuk tahun 2019 ini semata-mata dalam bentuk penerimaan mahasiswa dalam bentuk berbasis komputer, tidak ada lagi tes dalam bentuk dokumen, tidak ada, semua komputer. Iya. Karena itu perguruan tinggi di seluruh Indonesia dimintai untuk mampu mempersiapkan unit komputer untuk kepentingan dinas. Alhamdulillah, Universitas Tadulako berdasarkan apa yang kami miliki dan berapa jumlah kekurangannya, maka kekurangannya itu kami dapatkan dengan cara kerjasama dengan beberapa sekolah lanjutan atas SLTA, SMA, SMK yang ada di Kota Palu. Tercatat 6 SLTA. 6 SLTA yang ada di Kota Palu itu yang menjalin kerjasama, yang kami bisa ajak untuk kerjasama
dan mendapatkan komputer yang untuk mengisi kekurangan yang ada, sehingga semua peserta itu dilayani dengan tes yang berbasis komputer. Saudara sekalian yang saya hormati, insya Allah kalau soal bentuk penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk SN itu hampir tidak mengalami banyak perubahan. Yang berubah itu hanya kuotanya, hanya kuota. Anda perhatikan kuota dari tahun ke tahun untuk SN itu turun terus. Sekarang hanya tinggal minimal 20%. Diberikan jatah kuota minimal 20%. Kemudian ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan lebih tinggi. Iya, kan lebih tinggi dari tahun ke tahun terus menurun. Penurunan itu didasarkan karena hasil pengembangan, hasil penelitian di berbagai perguruan tinggi, bahwa ternyata lulusan SN itu selalu kalah bersaing dengan lulusan SB, lulusan hasil tes SBMPTN. Nah, dari sana itu maka pemikiran itu mereka yang SN ini wakil dari yang berprestasi sekolah ya, yang tanpa tes itu dikurangi. Sekarang dikatakan minimal 20%. Nah, kemudian perguruan tinggi juga telah menentukan tentang berdasarkan akreditasinya masing-masing. Untuk sekolah akreditasinya A itu mereka itu maksimal 40% Pak ya. 40% akreditasi A, kemudian akreditasi B itu 25, dan akreditasi C dan lain mungkin yang belum terakreditasi itu hanya tinggal 5% itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang terpenting menyangkut SB yang saya ingin sampaikan, bahwa sistem penerimaannya itu tidak lagi kayak dulu. Ini yang paling penting ini disampaikan, karena sudah sempat ada beberapa pihak dikiranya masih seperti kayak dulu, langsung mengatakan saya kepingin mendaftar di fakultas ini, prodi ini. Saya katakan tidak demikian sekarang. Sekarang yang berlaku itu calon mahasiswa harus mengikuti tes dulu, mengikuti ujian dulu, seberapa besar nilai yang bisa diperoleh dari hasil tes itu. Materi tesnya ya insya Allah nanti akan ditambahkan, dijelaskan lebih detail oleh Pak Dasikin. Jadi para calon itu harus mendaftar dulu untuk tes. Belum mendaftar prodi mana, fakultas apa, belum. Itu urusan nanti. Setelah mereka tes, dan kepada mereka itu diberikan kesempatan 2 kali untuk tes. Diberikan kesempatan 2 kali, tentulah nilai yang tertinggi yang akan berlaku. Bagi calon mahasiswa yang juga memilih IPA dan IPS, itu juga tesnya 2 kali juga. Tes memilih dua prodi, ya IPS IPA atau satu, itu tetap 2 kali saja waktu kesempatan untuk diberikan kepada mereka, 2 kali. Lantas setelah mengikuti tes itulah yang bersangkutan mendapatkan nilai, baru dia tentukan saya mau mendaftar prodi apa, di fakultas apa, di perguruan tinggi yang mana. Please. Sehingga kalau dulu itu siswa-siswa atau calon mahasiswa yang ada di Palu, di sana itu dulu disyaratkan harus pilih UNTAD. Tapi kalau sekarang enggak, dia bisa langsung pilih perguruan tinggi yang lain, bisa memilih 2 perguruan tinggi yang berbeda di tempat lain, atau 1 perguruan tinggi dengan 2 pilihan. Sebelumnya bisa 3 pilihan dengan syarat UNTAD harus ada bagi orang Palu, tapi sekarang syarat itu tidak ada.
Jadi bisa saja siswa-siswa SMA di sini semua pilih di UI misalnya. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tergantung dari apa nilai, seberapa besar nilai yang dia peroleh. Seberapa besar nilai yang dia peroleh. Dari situlah dia menentukan sikap. Jadi kira-kira seseorang yang mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian memenuhi fasilitas dari prodi tertentu yang dia ingin masuki, kemungkinan yang bisa menghalangi dia untuk masuk hanya kuota prodi itu. Misalnya pendaftar 5.000 sementara kuota hanya 1.000, pastilah yang 4.000 harus out. Tetapi kemungkinannya tidak lolos karena nilai bukan masalah lagi, karena nilainya sudah dimiliki sebelumnya. Jadi seperti itu sistem yang berlaku sekarang, sehingga kita itu semua perguruan tinggi negeri sudah harus mempersiapkan waktu pelaksanaan tes sebanyak berapa pada sih? 20 kali, sebanyak 20 kali. Kemarin tesnya 1 kali, sekarang tesnya 20 kali kepada siswa, bisa mengikuti 2 kali, pagi, sore, seperti itu. Pelaksananya setiap hari Sabtu dan Minggu, pagi dan sore. Itu sebanyak 20 kali. Untuk calon siswa sekali lagi dia paling banyak boleh mengikuti 2 kali. Jadi artinya mereka yang mengikuti tes tidak secara bersama-sama. Mungkin untuk tahap pertama hanya sebagian dari sekolah itu, tergantung waktunya di saat dia melakukan pendaftaran. Tanggal 4 ya pada sini, tanggal 4 kalau saja salah sudah tanggal 1 Maret pendaftaran itu. Ya, pendaftaran mereka sudah harus mendaftar. Untuk SB tadi itu. Iya. Kalau SN itu sudah berjalan sekarang, prosesnya sudah berjalan sekarang. SN sudah hampir mau ditutup itu. SN sudah berjalan sekarang pendaftarannya. Sekarang yang saya maksudkan ini SD, karena itulah yang banyak berubah. Banyak yang berubah sistemnya. Sekarang tadi disebut LTMPT itu lembaga permanen yang sudah dibentuk mulai tahun ini berjalan. Tahun sebelumnya itu belum dikenal itu. Tahun sebelumnya itu ya panitia yang sifatnya ad hoc yang dibentuk oleh forum rektor, kemudian dibuatkan SK oleh menteri. Itu yang setiap tahun berubah, itu setiap saat berubah. Tapi kalau yang ada sekarang tidak. Itu lembaga permanen, lembaga tetap yang langsung berada di bawah naungan Kemendikbud. LTMPT Pak ya? LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Ke depan kemungkinan mengikut sertakan perguruan tinggi swasta. Nah, kalau sekarang ini masih negeri ya. Ini kan masih masa transisi, Ke depan ada pemikiran kemungkinan sekalian mengikutkan perguruan tinggi swasta yang secara bersama-samaan. Jadi itu hal yang terpenting yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Pak Pesek. Karena itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang perubahan sistem khususnya SBMPTN dan SN juga mengalami perubahan dalam hal kuota. Nah, untuk bicara tentang teknis, bagaimana kesiapan infrastruktur kita, nah, mungkin Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Biro selaku Sekretaris penanggung jawab kegiatan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dalam hal ini Pak Wali Bidang sebagai penanggung jawab pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN. Yang tahun ini SBMPTN sudah disampaikan polanya betul-betul berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi tahun ini tesnya betul-betul berbasis komputer. SMA Negeri 1
ya, SMA, kemudian SMA Madani, kemudian SMKN 1, kemudian SMKN 2, kemudian SMK BK, kemudian SMK 3. Jadi inilah sekolah-sekolah yang memiliki komputer yang kita akan melakukan kerjasama. Dan itu pun kami di Universitas Tadulako juga sebagai penyelenggara ada tersedia komputer di beberapa fakultas termasuk di kantor pusat. Nah, yang menjadi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa dengan perbedaan ini mereka harus rajin mencari informasi. Jangan sampai sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mengikuti ujian tes 2 kali, dia hanya melakukan tes 1 kali. Jadi manfaatkan betul itu. Kecuali mereka yang betul-betul dia yakin atas dirinya bahwa dia akan lulus tes. Nah, model yang perlu mereka ketahui sekarang anak-anak SMA atau yang tahun lalu lulus, itu mereka harus tahu betul bahwa mereka tes dulu, bukan langsung prodinya. Setelah tes lulus baru dia mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, itu disampaikan tadi, bebas ke perguruan tinggi mana saja. Tapi bebas itu nanti di ranking di perguruan tinggi yang dituju. Kalau dia masuk di ranking itu alhamdulillah masuk. Tapi kalau tidak, maka dia harus mencari, kalau ada kesempatan dia akan mencari perguruan tinggi lagi. Jadi dia harus, walaupun mungkin nilai dia sudah pastikan bahwa rata-rata nilainya adalah 80 sekian, kemudian dia masuk ke kedokteran di Unhas, saya bisa pastikan itu pasti gugur. Karena rata-rata berdasarkan pengalaman rata-rata itu nilai di atas 9 untuk rata-rata yang masuk di SBMPTN. Jadi mungkin juga disosialisasikan, mereka harus lihat passing grade di masing-masing perguruan tinggi. Mudah-mudahan passing grade itu juga disampaikan oleh mereka. Kalau tidak, ini sangat sulit nanti. Ya, mudah-mudahan ada passing grade dari masing-masing universitas untuk mengumumkan. Mudah-mudahan kita dari Universitas Tadulako juga ada. Kalau ada, dia bisa bandingkan di mana nanti dia masuk. Ini penting, jangan sampai dia sudah bingung. Anak-anak sekolah itu dia sudah ke Makassar tidak diterima, dia balik ke Palu sudah selesai. Nah, akhirnya pilihan satu-satunya dia harus ke swasta. Tapi masih ada harapan sedikit, tapi kuotanya sangat kecil. Itu yang namanya mandiri, seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini sepertinya masih seperti yang dulu, masih ada seperti dulu. Jadi maksudnya mandiri itu kita tes secara tertulis, dan itu membuka peluang bagi anak-anak kita di khususnya Kota Palu dan sekitar Sulawesi Tengah untuk bisa mengikuti. Cuman harus disosialisasikan betul, mudah-mudahan mereka dengar ini. Adik-adik kita nanti jangan sampai dia sudah terlanjur pilih ke Makassar atau di daerah lain, saya ulangi lagi, kemudian pas sampai ke sana tidak masuk passing grade-nya, dia harus balik kemari. Itu biaya. Jadi harus betul-betul dia pahami informasi secara integral keseluruhan. Nah, kemudian secara teknis mereka nantinya dalam proses pendaftaran seperti biasa, cuma lokasi-lokasi itu sudah tidak seperti dulu lagi. Hampir semua SMA, SMP kita pakai begitu. Mereka hanya di tempat-tempat tertentu yang saya sampaikan tadi, di sekolah-sekolah itu, dan termasuk Universitas Tadulako. Hanya di situ saja, tidak ada tempat lain. Dan itu dilakukan setiap, nanti ada jadwal pas keluar, dia akan dapat hari Sabtu jam sekian, tanggal sekian, kan 2 kali tes, pagi dan sore. Jangan sampai dia bingung. Ya, itu mulai kalau tidak salah tesnya itu tanggal 1 Maret ya. 13 pendaftarannya 1 Maret, pendaftaran 1 Maret. Dan di situ nanti sudah keluar di mana dia tes. Nah, saya kira dari saya itu perlu persiapan bagi adik-adik kita, karena memang beda sekali nih. Karena di komputer langsung mungkin waktunya sangat sedikit. Habis itu dia klik, masuk klik. Gitu. Berikutnya mungkin untuk lebih jelasnya terkait teknis tambahan nanti yang diikuti oleh Pak Humas kita.
LTMPT ini, kira-kira ada penjelasan tambahan setelah saya menjelaskan tadi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 sampai 24 Maret. Ujiannya tanggal 13 April sampai 4 Mei. Itu yang gelombang 1. Kenapa diatur seperti ini? Supaya tidak terjadi penumpukan di akhir. Karena orang Indonesia suka mepet-mepet. Suka akhir-akhir. Yang gelombang 2. Ya, gelombang kedua pendaftarannya mulai 25 Maret sampai 1 April. Ujiannya 11 Mei sampai 26 Mei. Ya, jadi nanti siswa bisa memilih pagi atau siang. Pagi jam 8 sampai jam setengah 1, 12.30. Siang jam 13 sampai jam 16. Ya, setelah mereka mendapatkan nilai ya atau hasil, mereka mendaftar ke PTN. Yang pendaftarannya mulai tanggal 10 sampai 24 Juni. Hasilnya keluar 10 hari setelah ujian, Pak ya? Hasil keluar setelah 10 hari ujian. Hasil tes. Jadi kalau misalnya ujian tanggal 13 April, maka keluar 23 April. Maka kalau sudah nilainya 1000 atau 100, tidak usah ikut ujian lagi. Sebagus itu. Ya, itu aja. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 9 Juli 2019. Dan perlu dicatat bahwa yang seleksi mandiri itu tanggal 31 Juli harus sudah selesai, Pak ya. Di permennya seperti itu. Ya. Jadi kita harus siapkan, jadi 1 minggu setelah ini pendaftaran berakhir bisa di blok mandiri, harus ujian 1 minggu, selesai juga 1 minggu harus selesai. Tanggal 30 harus berakhir semua rangkaian penerimaan mahasiswa. Ini kan pengumuman tanggal 9 Juli, Pak. Ya. Pendaftaran ulangnya ataupun pendaftar pemilih prodi yang akan yang diinginkan itu berapa hari waktunya? Tidak, kan sudah mendaftar waktu mendaftar. Jadi kan ujian dulu tanggal 13 April sampai 26 Mei. Dapat nilai kan keluar 10 hari. Jadi tanggal 5 Mei sudah dapat nilai. Nanti dipakai mendaftar itu nilainya, nilai tes itu tanggal 10 sampai 24 Juni. Banyak waktunya itu dari tanggal berapa? 10 sampai 24 Juni. Itu gimana proses apanya di daftarnya? Dia langsung pilih dua, misalnya yang pilih 2 prodi itu langsung dia pilih di situ. Iya. Terus nanti diumumkan tanggal 9 Juli. Berarti Ya. memang nggak ada peluang lagi untuk alternatif kemana ya? Nah, nanti kembali ke lokal kalau dari itu. Iya, kalau udah lolos itu pasti mandiri, pasti larinya ke mandiri. Cuma nanti ada bahasa Inggrisnya yang memudahkannya. Saya kira begitu. Sepengetahuan saya informasi awal itu